Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 atas nama Dewi Safitri dengan stanbok 033. Adapun rekan saya yang bernama Husnul Syafira dengan stanbok 084. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul epilepsi. Baik, yang pertama, adapun definisi dari epilepsi. Jadi, epilepsi sendiri adalah suatu gangguan pada sistem syaraf otak manusia karena terjadinya aktivitas yang berlebihan dari sekelompok sel neuron pada otak, sehingga menyebabkan berbagai reaksi pada tubuh. Misalnya mulai dari bengong sesaat, gangguan kesadaran, kejang-kejang, atau kontraksi otot. Selanjutnya, ada jenis-jenis epilepsi. Jenis-jenis epilepsi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada epilepsi umum. Kondisi ini terjadi di kedua bagian otak, mencakup grand mal atau tonik-klonik yang berisiko menyebabkan hilangnya kesadaran, mioklonik atau penyebab badan atau bagian tubuh tersentak singkat, serta tonik atau tubuh menjadi kaku diikuti kejang tangan dan kaki. Yang kedua ada epilepsi parsial. Kondisi ini terjadi pada bagian otak tertentu, sehingga menimbulkan gejala yang mungkin berkaitan dengan masalah indera, misalnya seperti kejang pada jari-jari atau kaki dan tremor. Selanjutnya ada etiologi epilepsi. Etiologi epilepsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada genetik. Etiologi genetik ini dapat diamati lebih jelasnya pada kasus dengan riwayat keluarga memiliki kelainan autosomal dominan, contohnya seperti sindrom of Benning familial neonatal epilepsy yang dimana diketahui terjadi mutasi pada salah satu gen kanal potasium. Epilepsi dapat terjadi akibat mutasi beberapa atau hanya satu gen saja. Mutasi genetik dapat menyebabkan terjadinya epilepsi dengan gejala ringan hingga berat. Yang kedua ada etiologi struktural, di mana etiologi struktural adalah abnormalitas struktur di otak yang diketahui melalui pencitraan dan merupakan penyebab utama terjadinya epilepsi. Kelainan struktural ini terbagi menjadi 2, yaitu kelainan struktural yang didapat seperti akibat stroke, trauma, dan infeksi, serta kelainan struktural genetik yang menyebabkan terjadinya malformasi korteks. Kelainan struktural merupakan penyumbang 40% dari total epilepsi resisten pada obat. Yang terakhir ada etiologi tidak diketahui. Penyebab suatu epilepsi yang tidak diketahui etiologinya saat ini terutama berhubung pada kasus diagnosis epilepsi di negara berkembang dengan akses teknologi yang terbatas sehingga diagnosis hanya dapat ditegakkan sampai titik tertentu saja tanpa mengetahui etiologi penyebabnya. Selanjutnya, patofisiologi dari epilepsi, di mana epilepsi ini terjadi karena ketidakseimbangan neurotransmitter otak sehingga terjadi peningkatan neurotransmitter eksibisi. Nah, epilepsi itu terjadi karena adanya dua kondisi, yaitu peningkatan neurotransmitter eksitasinya atau glutamate sehingga menyebabkan depolarisasinya ini meningkat. Nah, terjadi peningkatan influx natrium dan juga kalsium, maka arus masuk mengakibatkan peningkatan NMDA cepat dan gelombang kalsiumnya juga cepat. Nah, manifestasinya adalah adanya potensial aksi dari saraf yang berlebih dan juga menimbulkan kejang. Nah, selanjutnya ketika terjadi penurunan neurotransmitter inhibisi atau penurunan jumlah GABA sehingga akan terjadi hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini terjadi karena kerusakan pada GABAergic sehingga sensitivitas kanal klorin atau reseptor GABA berkurang sehingga tidak terjadi hiperpolarisasi sel saraf yang diinginkan sehingga terjadinya kejang. Adapun untuk slide selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya yang bernama Husnul Syafira dengan stanbok 084. Kepada Husnul Syafira, saya persilahkan. Baik, selanjutnya terapi farmakologi, di mana obat yang digunakan pada terapi epilepsi disebut dengan obat anti epilepsi atau OAE. Penggunaan obat anti epilepsi monoterapi lini pertama digunakan sebagai awal dimulainya terapi
terapi pada epilepsi. Pemilihan dosis dimulai dari dosis rendah dan dinaikkan bertahap sampai dosis efektif tercapai atau timbul efek samping. Jika bangkitan epilepsi tidak dapat dihentikan dengan OAE lini pertama, dosis maksimal, maka monoterapi lini kedua dimulai. Selanjutnya, obat antiepilepsi atau OAE dapat dilihat pada tabel tersebut. Tipe bangkitan epilepsi memiliki pilihan pertama atau lini pertama dan pilihan kedua. Selanjutnya, golongan OAE atau obat antiepilepsi. Pertama, ada golongan GABA glutaman dipen, yang dimana golongan obat ini dia bekerja dengan meningkatkan efek inhibisi GABA, dimana GABA itu merupakan neurotransmitter inhibisi dan glutamat merupakan neurotransmitter eksikator. Dengan meningkatkan aktivitas reseptor GABAergic, maka akan dihasilkan banyak neurotransmitter GABA yang dapat memberikan efek penyeimbang terhadap efek eksikator dari glutamat. Contoh obatnya itu ada benzodiazepin dan barbiturat. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Benzodiazepin atau barbiturat tersebut merupakan agonis reseptor GABA, yang dimana tujuannya itu bisa berikatan dengan reseptor GABA. Nah, agonis reseptor GABA tersebut dia memicu bukaan kanal klorin sehingga terjadi hiperpolarisasi yang cukup untuk membuat sel saraf tenang atau tidak terjadi kejang, atau bisa juga dikatakan menekan hipereksitasi sel saraf yang berlebihan agar tidak terjadi kejang. Selanjutnya, inhibisi efek eksikator glutamat. Obat-obat dalam kategori ini mempunyai mekanisme kerja memblokade reseptor NMDA dan AMPA yang merupakan reseptor yang melepaskan neurotransmitter eksikator utama yaitu glutamat, di mana ketika reseptor tersebut diblokade, maka konsentrasi glutamat akan menurun beserta efek eksikatornya. Contoh obatnya itu ada topiramat dan felbamat. Nah, topiramat ini dia itu antagonis AMPA, di mana kalau tadi kan pada epilepsi glutamatnya akan berikatan dengan reseptor AMPA sehingga membuka kanal natrium plus, terjadi depolarisasi meningkat sehingga terjadinya kejang. Oleh karena itu agar tidak terjadi kejang, maka reseptor AMPA-nya itu diblok oleh obat topiramat sehingga tidak terjadi influx atau aliran natrium plus berlebihan dan depolarisasi meningkat sehingga tidak terjadinya kejang. Begitupun dengan felbamat. Felbamat sama dengan topiramat, sama-sama mengantagonis reseptor. Bedanya felbamat bekerja pada reseptor NMDA dan tujuannya sama-sama agar tidak terjadi kejang dengan cara tidak terjadi ikatan antara glutamat dan reseptor NMDA sehingga tidak terjadi influx atau aliran yang bisa membuat kejang berlebihan. Selanjutnya, blokade kanal natrium, di mana mekanisme kerja obat kategori ini adalah memblokade kanal kalsium atau natrium yang memicu depolarisasi dengan menghambat terbukanya kanal natrium plus atau inaktivasi, maka tidak dapat terjadi potensial aksi dan menurunkan serangan. Contoh obatnya itu ada phenytoin, carbamazepine, lamotrigine. Nah, phenytoin di sini dia menurunkan influx atau aliran dari kanal natrium. Untuk apa? Dia untuk mentargetkan ke kanal natrium
sehingga tidak terjadi influx atau aliran natrium yang berlebihan ke dalam sel saraf ke ujung sel saraf sinoptik, sehingga tidak terjadi depolarisasi yang berlebihan. Glutamat yang dikeluarkan juga tidak berlebihan, sehingga bisa mengurangi kejang. Selanjutnya, blokade kanal kalsium. Blokade kanal kalsium, obat-obat dalam kategori ini mempunyai mekanisme kerja memblokade kanal kalsium yang dimana merupakan target dari beberapa obat antiepilepsi. Contohnya, etosuximid. Nah, pada epilepsi kan terjadi karena adanya ketidaknormalan kalsium 2+, sehingga terlalu sensitif, sehingga ada bukaan kanal kalsium 2+, terjadi dipolarisasi berlebihan. Nah, di sini melepaskan glutamat sehingga kanal kalsium 2+ dihambat agar tidak terjadi depolarisasi dan agar tidak terjadi pelepasan glutamat secara berlebihan. Nah, itulah mekanisme kerja dari etosuximid tersebut. Kemudian efek samping. Untuk efek samping benzodiazepin itu rasa kantuk, letargi. Letargi itu merupakan kondisi ketika tubuh terasa sangat lelah dan tetap tidak membaik setelah beristirahat. Kemudian untuk obat topiramate, dia somnolence. Somnolence itu kantuk yang berlebih. Ada lelah, berat badan turun, dan gugup. Untuk phenytoin, sakit kepala, kelelahan, penglihatan kabur. Etosuximid, kantuk, sakit kepala, dan mual. Carbamazepin, pusing, kantuk, dan mual. Kemudian asam valproat itu pusing dan tremor. Selanjutnya, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide berikut mengenai efek sampingnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.